ini kita tinggal menghitung hari, kita akan berganti tahun, dan saya kira ada baiknya kita ya dalam pertemuan ini kita akan melihat satu hal yang yang tahun-tahun terakhir ini cukup sering didengungkan, digalakkan atau disebarluaskan. Nah, apa itu? Ini sesuai permintaan dari teman-teman, kita akan membahas tentang jalur rempah. Nah, ini jalur rempah ini adalah satu program yang diusung oleh pemerintah yang kemudian akan diusulkan sebagai warisan dunia, kurang lebih seperti itu. Iya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Semoga sudah terlihat ya. Ya, oke. Kita mulai. Jadi jalur rempah ini seperti tadi saya bilang di awal, memang beberapa tahun terakhir itu menjadi concern pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ada di dalam Kemendikbudristek itu ada namanya Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan direktorat inilah yang sepanjang sudah lama sebenarnya, sejak dari tahun 2000, kalau saya tidak salah 2017 atau 2019 itu mulai merancang sebuah program untuk menyebarluaskan ide yang namanya jalur rempah. Jadi menghidupkan kembali pengalaman sejarah sebenarnya tentang apa itu jalur rempah dan warisannya yang kita nikmati sekarang. Nah, kita akan lihat bahwa pertama-tama kita ini sebenarnya saya agak mirip ketika kita membahas tentang awal kolonialisme di Indonesia, di Nusantara, mulai dari abad ke-16 lah kalau kita boleh sebut. Jadi memang kalau kita mundur, misalnya pada abad ke-15, kita tahu ini, ada yang tahu ini di mana? Saya kira nih masjidnya ini yang sekarang jadi masjid ya, ini sangat ikonik sekali, sangat-sangat menjadi satu tempat yang sangat ikonik ya, sangat-sangat terkenal. Ya, ini adalah yang sekarang menjadi Istanbul atau dulunya Konstantinopel, betul. Jadi dulunya ini ada Konstantinopel ada ibu kota dari Kekaisaran Romawi Timur, karena kita tahu ya ada Romawi Barat yang ibu kotanya di Roma, Romawi Timur ibu kotanya di Konstantinopel, pusatnya sekarang menjadi Istanbul. Jadi daerahnya sebagian besar Turki, Yunani, dan sekitarnya sekarang ini. Nah, pada abad ke-15, akhir abad ke-15, 1483 kalau tidak salah, kota Konstantinopel sebagai pusat dari Kekaisaran Romawi Timur itu dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Nah, ketika dikuasai kota Konstantinopel ini, maka hubungan perdagangan antara timur dan barat, tentu kita harus paham ya konsep timur dan barat ini dari kacamata siapa, dari sudut pandang siapa? Tentunya dari sudut pandang Eropa. Jadi kalau kita bicara barat, kita bicara Eropa, timur kita bicara Asia. Nah, jadi pada waktu itu hubungan antara timur dan barat itu berada dijembatani oleh Konstantinopel. Karena Konstantinopel ini berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat ya, Eropa Barat misalnya sama Asia, anggaplah Tiongkok sekarang, tengah-tengahnya itu ya ada di Turki sekarang lah kalau kita boleh sebut. Nah, jadi karena kota ini penting sebagai jembatan antara dua dunia, dunia barat dan dunia timur, maka Kesultanan Turki Utsmani yang pada waktu itu, terutama pada abad ke-14, abad ke-15 sudah menjadi sebuah kesultanan yang besar, akhirnya memilih menguasai kota Konstantinopel.
Nah, penguasaan atas kota Konstantinopel ini memutus hubungan tadi dalam arti hubungan perdagangan yang sudah terjalin antara timur dan barat itu menjadi tidak bisa berjalan optimal karena sudah dikuasai pihak asing, dalam hal ini Turki Utsmani. Nah, akibatnya adalah bangsa Eropa, dunia barat yang membutuhkan terutama rempah-rempah, membutuhkan bumbu dapur, karena ya kita tahu ya bumbu dapur, rempah-rempah itu tidak bisa tumbuh di Eropa. Karena memang iklim Eropa, iklim subtropis, bahkan lebih ke atas lagi itu iklim kutub, itu tidak bisa kondisi geografisnya tidak cocok untuk penanaman bumbu dapur kita, rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, lada, cengkeh dan sebagainya macam itu tidak cocok. Karena memang cocoknya itu di daerah tropis, di daerah Asia. Sehingga makanya ketika kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani 1453, maka otomatis bangsa Eropa yang tadinya hanya mengandalkan Konstantinopel untuk mendapatkan rempah harus berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan rempah dari tempat lain. Karena ketika Konstantinopel dikuasai Turki, harga menjadi lebih mahal. Nah, ketika harga menjadi lebih mahal, maka orang ya umumnya berpikir akan mencari lebih murah. Sumbernya dari mana? Karena selama ini kan ketika orang Eropa mau mencari rempah-rempah, dia carinya tidak di tempat produksinya, dia tidak ke sumbernya, tapi dia hanya ke perantaranya. Perantaranya itu adalah Konstantinopel. Nah, ketika akhirnya setelah dikuasai Turki, maka bangsa Eropa mulailah melakukan apa yang disebut sebagai penjelajahan samudra. Jadi memang apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan? Sudah, tetapi tidak masif. Makanya pada periode itu, terutama sejak abad ke-15, lebih lagi abad ke-16, kita akan mengenal banyak sekali pelayaran oleh para pelaut Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan bangsa-bangsa Eropa Barat itu ke daerah-daerah di luar Eropa. Terutama yang kemudian kita kenal sebagai dunia baru. Dunia baru itu apa? Sekarang menjadi Amerika, Australia, dan Asia Tenggara. Asia Selatan, Asia Tenggara. Itu yang kita kenal sebagai dunia baru. Ditambah Afrika ya. Jadi memang itulah mengapa akhirnya bangsa Eropa mulai akhirnya melakukan penjelajahan samudra, dan ya itulah nanti akan menjadi cikal bakal kolonialisme. Nah, saya kira tidak perlu berpanjang lebar soal kolonialisme ya. Saya kira teman-teman sudah cukup paham tentang itu. Tetapi kita akan berbicara lebih banyak tentang jalur rempah dan titik-titik yang memang lebih sering menjadi pusat dari jalur rempah ini. Jadi memang ketika kita bicara jalur rempah, seperti tadi kita bicara tentang awal kolonialisme, penjelajahan samudra, kita akan berbicara beberapa titik, beberapa daerah yang menjadi pusat pertemuan timur dan barat di Nusantara. Jadi ketika abad ke-15 dan abad ke-16 ketika penjelajahan samudra mulai dilakukan, maka daerah-daerah di Nusantara ini tidak lagi hanya menerima orang-orang di dalam Nusantara dan di Asia. Karena tentunya kalau kita bicara lebih awal lagi, misalnya jauh dari abad ke-15, perdagangan antar bangsa atau perdagangan internasional itu sudah terjadi. Terutama kalau kita bicara Nusantara, di Asia itu sudah sangat terjadi. Dari Arab misalnya ke India, India ke Nusantara, Nusantara ke Tiongkok, Tiongkok ke Jepang. Jadi daerah Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara itu sudah dari dulu melakukan perdagangan. Dan titik temunya dengan Eropa itu hanya itu tadi di Konstantinopel, di Romawi Timur. Nah, tetapi sejak abad ke-16, bangsa Eropa langsung datang ke Nusantara
mereka langsung bertemu dengan yang produksi rempah. Jadi tidak lagi bertemu perantara, tetapi langsung bertemu dengan produksi rempah. Makanya coba teman-teman perhatikan peta ini, kurang lebih ada sekitar 20 titik yang oleh pemerintah kita sekarang menjadi titik-titik yang menjadi perhatian untuk pengembangan jalur rempah ini. Dan kalau kita perhatikan ke 20 titik ini ada satu kesamaan. Ada yang tahu nggak kesamaannya apa? Teman-teman lihat ya, dari ujung barat Banda Aceh, Samudra Pasai, Barus, Siak ini di Riau, Tanjung Pinang, pesisir selatan ini daerah pantai barat Sumatera, Tanjung Jabung ini daerah Jambi, Dharmasraya ini daerah Sumatera Selatan, Belitung Timur, Banten, Semarang, Banjarmasin, Singkawang, sampai Ternate, Raja Ampat, Banda Neira, Makassar, Surabaya, dan segala macam. Ada yang tahu nggak kira-kira apa kesamaan 20 daerah ini? Iya, betul, daerah pesisir. Jadi, tentunya kita bisa menebak ya, kenapa daerah pesisir yang menjadi daerah jalur rempah? Ya itu tadi alasannya. Karena daerah pesisir inilah daerah yang pertama kali dijumpai oleh bangsa Barat. Jadi, mengapa daerah-daerah pesisir ini adalah daerah-daerah yang selain pertama kali ditemui bangsa Barat, juga menjadi daerah pertama yang dikuasai bangsa Barat. Karena ini ada daerah pinggiran, bukan pinggiran, sorry, daerah pesisir yang menjadi daerah yang sangat ramai. Kalau kita bicara satu-satu, daerah-daerah ini nggak akan selesai. Tetapi kalau kita bicara beberapa daerah yang penting, misalnya Ternate Tidore, ini adalah sebagian dari Kepulauan Maluku. Kita kenal pelabuhannya sangat ramai. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa cari nanti Marco Polo misalnya. Marco Polo itu seorang pelaut Italia yang sebenarnya sudah lebih dulu datang ke Nusantara sekitar abad, kalau saya tidak salah, abad ke-13 atau abad ke-14. Dia mencatat bahwa memang Nusantara, terutama daerah-daerah pesisir, ini sangat ramai dengan perdagangan. Terutama oleh pedagang dari India, pedagang dari Arab, pedagang dari Tiongkok. Nah, salah satu daerah yang sangat ramai itu ada daerah Ternate, Tidore, Halmahera, dan sekitarnya. Lalu nanti Makassar, lalu nanti Banten. Nah, kalau kita bicara jalur rempah, kita tentu tidak bisa terlepas dari Kepulauan Maluku, lalu Makassar dan Banten terutama. Karena memang dan juga Banda Aceh ya, karena memang daerah-daerah ini menjadi daerah yang utama, daerah-daerah pelabuhan besar pada waktu itu yang menjadi titik kumpulnya para pedagang dari seluruh, ya kalau bisa sebut dari seluruh dunia lah pada waktu itu. Dan daerah-daerah ini menjadi daerah penopangnya. Jadi jadinya kita bisa paham ya kenapa jalur rempah ini jalur yang didominasi oleh jalur pesisir, jalur maritim. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita tahu sebelum jalur rempah ini dihidupkan oleh pemerintah, kita sudah mengenal apa yang disebut sebagai jalur sutra. Nah, jalur sutra ini sebenarnya ada dua. Kita dari dulu hanya mengenalnya satu, yaitu jalur darat. Jalur darat yang melalui daerah Tiongkok bagian tengah utara, lalu Asia Tengah, lalu sampai ke Irak, Iran, dan berakhir di Istanbul. Istanbul itu ya Konstantinopel. Lalu nanti di Eropa nyambung ke Moskow sampai paling barat itu Rotterdam. Rotterdam itu di Belanda. Nah, kita seringkali mengetahui bahwa jalur sutra itu hanya jalur darat. Tetapi jalur sutra itu juga ada jalur lautnya. Jalur maritim. Nah, sekarang yang kita kenal sebagai jalur sutra itu berganti nama menjadi OBOR, One Belt, One Road. Jadi ini adalah sebelumnya program dari pemerintah Tiongkok yang ingin menghidupkan kembali pentingnya jalur sutra.
baik jalur darat maupun jalur laut atau jalur maritim. Nah, Indonesia juga tidak mau kalah. Makanya Indonesia juga membuat yang namanya jalur rempah. Kalau kita baca, kita lihat dari peta ini, jalur terutama kita lihat jalur maritim ya. Jalur maritimnya dimulai dari Venice atau Venesia di Italia dan berakhirnya di mana ini? Maaf, di daerah Guangzhou, Fuzhou dan sekitarnya. Nah, sepertinya ada satu daerah yang terlupakan di dalam jalur maritim ini, yaitu Maluku. Nah, tetapi kenapa Maluku ini tidak masuk? Kita bisa menduganya karena Maluku bukan menjadi pelabuhan persinggahan utama. Pelabuhan utamanya justru memang ada di Banten, atau kita kenal sekarang Sunda Kelapa, Jayakarta, Jakarta. Nah, itulah mengapa pemerintah Indonesia mulai menghidupkan jalur rempah karena melihat banyak daerah yang justru perannya penting tetapi belum diperhatikan. Maluku misalnya. Daerah Indonesia bagian timur itu adalah daerah yang sangat ramai, daerah yang sangat penting pada masa awal kolonial, sekitar abad ke-16. Dimulai dari abad ke-16. Maka pemerintah mulailah melakukan yang namanya rekonstruksi atau mengingat kembali warisan jalur rempah. Nah, ketika kita bicara jalur rempah, kita juga tidak bisa terlepas dari konsep yang dibuat oleh seorang sejarawan Australia, Anthony Reid. Ini bukunya sangat terkenal sekali yang berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga. 1450 sampai 1680. Jadi sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17. Nah, ketika kita bicara pada abad segitu, kisaran abad segitu di Asia Tenggara atau di Nusantara secara khusus, kita kan berbicara bahwa ada yang namanya perdagangan yang semakin masif. Perdagangan antar bangsa, perdagangan internasional yang semakin masif, sehingga terjadilah pertukaran budaya, terjadilah percampuran perkawinan campur, terjadilah apa kita kenal sekarang misalnya akulturasi, perpaduan budaya, kita kenal keturunan, garis keturunan India, garis keturunan Arab, garis keturunan Tiongkok di Indonesia, karena ini. Karena adanya kurun niaga, ada periode ketika perniagaan, perdagangan itu menjadi sangat masif, sangat ramai, sehingga perpindahan penduduk dari mana-mana itu semakin sering terjadi. Ya tentu kita membayangkan zaman dulu tidak dibatasi seperti sekarang, harus ada paspor segala macam ya. Dulu sangat bebas. Dulu dunia itu borderless, tanpa batas. Sekarang dunia itu punya batas negara misalnya, tetapi berusaha menjadi borderless lagi dengan ada internet misalnya. Jadi konsep borderless, konsep tanpa batas itu sebenarnya konsep yang sudah dari dulu dilakukan. Hanya kolonialisme lah yang menyebabkan kita punya batas. Batas negara itu warisan kolonial sebenarnya. Oke, kembali ke sini bahwa ketika kita bicara jalur rempah, kita mulai mengenal namanya pertukaran budaya, jadi tidak sekedar pertukaran ekonomi. Memang fungsi utamanya ekonomi. Jadi bangsa ini menghasilkan ini, bangsa ini menghasilkan ini, saling melengkapi. Nah, tetapi dalam proses niaga itu, dalam proses perdagangan itu juga ada proses budaya. Makanya kalau kita perhatikan di daerah-daerah yang tadi sebagai rekonstruksi jalur rempah misalnya, di daerah sini misalnya, kita akan melihat daerah-daerah pesisir ini daerah-daerah yang banyak keturunan orang asing. Misalnya kita bicara daerah Kalimantan, Singkawang, banyak orang Tionghoa. Kita bicara daerah-daerah misalnya pesisir timur dan pesisir barat Sumatera, banyak orang Arab misalnya, keturunan orang Arab. Begitu pula misalnya di daerah Banten. Banten ini lebih campur lagi karena Tionghoa ada di sana, India ada di sana, Arab ada di sana. Semarang juga begitu, ada Tionghoanya.
Begitu pula sampai ke timur misalnya. Bahkan nanti ketika bangsa Barat datang, kita mengenal daerah timur ini lebih sering didominasi keturunan Portugis, di NTT, di Maluku, di Papua, begitu. Jadi itulah mengapa jalur rempah itu tidak sekedar jalur ekonomi, tetapi jalur budaya. Inilah yang justru ditekankan oleh pemerintah supaya jalur rempah itu menjadi cara mengingat bahwa bangsa kita, Indonesia atau Nusantara, itu sudah dari dulu dikenal dunia dengan pertukaran budaya, dengan budaya yang sangat beragam. Sebenarnya esensinya jalur rempah itu di sana. Tidak sekedar ekonomi, memperkenalkan wisata segala macam, itu cara praktisnya. Tetapi ide dasarnya adalah mengenalkan kembali bahwa Indonesia ini beragam dari sononya, sudah dari lama. Nah, itulah memang juga secara tidak langsung pemerintah mengingatkan bahwa ya kita jangan lagi menghidupkan identitas kesukuan yang berlebihan, identitas primordial, identitas sara yang berlebihan. Di satu sisi kita boleh bangga dengan identitas kesukuan kita, tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan suku bangsa yang berbeda, bukan itu yang semata-mata kita tonjolkan. Kurang lebih itu sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kembali lagi ketika kita bicara jalur rempah, kita bicara sebenarnya periode ya itu tadi, periode mulai dari sekitar abad ke-15, akhir abad ke-15, masuk ke abad 16, 17 sampai 18. Karena memang setelah abad ke-18, kita mulai mengenal yang namanya kolonialisme modern atau imperialisme modern. Karena selama 2 abad sebelumnya, kolonialisme itu masih sifatnya ya kuno lah bahasa sekarangnya. Karena ya itu tadi kita mengenal misalnya 3G, 3G itu ya, God, Glory, Gospel, mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen misalnya. Jadi memang itu imperialisme kuno yang terutama dibawa oleh bangsa Portugis, Spanyol. Lalu imperialisme modern dibawa terutama bangsa Belanda, Inggris, dan kawan-kawannya. Nah, jadi ketika kita bicara jalur rempah, kita tentu tidak bisa terlepas dari bicara kolonialisme awal. Dan menariknya ketika kita bicara jalur rempah, kita juga tidak bisa terlepas yang namanya peradaban maritim. Nah, ini juga kenapa pemerintah mulai mencanangkan jalur rempah, karena melihat bahwa peradaban maritim kita, jalur maritim kita seakan-akan belum begitu kental dalam memori kita. Justru kita selama ini warisan kolonial juga sebenarnya, satu hal yang tentu saya kira belum kita sadari, bahwa selama ini orientasi kita ada orientasi darat. Apa maksudnya orientasi darat? Orientasi darat adalah orientasi pemenuhan pangan misalnya, orientasi pembangunan misalnya, yang selama ini menekankan pembangunan di darat, infrastruktur di darat, penanaman pertanian darat misalnya. Jadi jalur darat, perekonomian darat berbasis daratan gitu ya, itu selama ini menjadi mendominasi sehingga jalur maritim itu menjadi kurang dikenal. Padahal dulu Nusantara begitu terkenal bukan karena jalur darat, tetapi karena jalur laut. Makanya rempah-rempah bisa dikenal itu karena jalur laut. Rempah-rempah kita tidak dikenal karena jalur darat. Bagaimana bisa? Kecuali kita Nusantara menjadi satu pulau besar gitu ya, satu benua misalnya. Justru rempah-rempah itu bisa dikenal karena jalur laut, bukan jalur darat. Itulah mengapa lahirlah peradaban maritim dunia itu menjadi penting untuk kita kenal sekarang. Ini ya teman-teman bisa cari ya gambarnya di mana-mana ini ya. Jadi memang menariknya misalnya ada 3 komponen yang begitu dicari. Lada, pala, cengkeh.
Ini kalau teman-teman, terutama ibu-ibu misalnya sudah sangat kenal ya, lada, pala, cengkeh. Lada ini yang kemudian kita jadikan merica, bahan bakunya merica misalnya. Cengkeh juga, pala ini juga bumbu-bumbu yang punya aroma tajam sekaligus bisa menghangatkan tubuh. Nah, mengapa, tentu sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa bangsa Eropa terutama sangat ingin mencari rempah-rempah? Kira-kira ada yang tahu tidak jawabannya? Kenapa bangsa Eropa begitu ingin mencari rempah-rempah? Selain karena tadi saya bilang misalnya tidak, ya rempah-rempah tidak bisa tumbuh di Eropa karena kondisi geografis. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya begitu penting. Kenapa rempah itu begitu ingin dicari oleh orang Eropa? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, jadi karena mereka ingin lebih. Ya, di samping mengawetkan makanan, juga sebenarnya yang penting bagi mereka adalah untuk menjaga stamina. Menjaga stamina tubuh. Karena apa? Kita tahu iklim Eropa itu iklim yang keras. Mereka mengalami musim panas yang sebentar, musim dingin yang panjang. Suhunya di bawah berapa derajat Celcius. Jadi ketika orang harus bertahan dalam waktu yang lebih lama dalam musim dingin, satu-satunya cara selain mengawetkan makanan ya, dengan cara menjaga stamina. Stamina itu melalui apa? Bumbu-bumbu tadi sebenarnya. Dan rempah-rempah lain. Jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan segala macam itu yang kita di sini sangat mudah menanam dan mengonsumsinya, di Eropa sangat-sangat mahal. Sehingga makanya komponen itu, jauh rempah itu menjadi sangat penting karena betul, karena tidak bisa ditanam, tidak bisa dibudidayakan secara masif di sana. Ya, jadi memang kenapa akhirnya jauh rempah itu, rempah-rempah itu begitu diinginkan oleh orang Eropa karena itu tadi. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa rempah ini lebih langka dan mahal dari emas. Saya tadi baru saja membaca misalnya bagaimana catatan-catatan para pengelana atau catatan-catatan para pelaut dan para tokoh gitulah ya pada abad segitu, abad ke-15, abad ke-16 mengenai rempah. Jadi sebegitu mahalnya rempah sampai misalnya cengkeh, pala, lada ini dijuluki sebagai emas putih. Karena mereka saking berharganya bahkan lebih mahal dari emas kalau boleh saya bilang. Karena memang sangat begitu bermanfaat pertama, dan yang kedua sangat begitu mahal. Karena itu tadi sudah dikuasai oleh Turki sehingga mereka harus mau nggak mau mencari sumber yang lebih murah. Makanya sampai ada julukan ya, ada yang bilang Trinitas suci, ada yang bilang emas putih dan sebagainya. Nah, kita juga ketika bicara jauh rempah, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya dua kongsi dagang, dua perserikatan dagang, VOC dan EIC. VOC oleh Belanda, EIC oleh Inggris. Nah, kenapa? Karena memang pada abad ke-16 ketika dua bangsa Eropa terutama ya datang ke bagian Maluku, Belanda dan Inggris, itu mereka berusaha bersaing untuk memperebutkan hegemoni, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan monopoli perdagangan rempah. Nah, perdagangan rempah yang pada waktu itu sebenarnya dilakukan oleh bangsa Maluku, Ternate, Tidore, itu akhirnya diambil alih oleh bangsa asing, terutama Belanda. Nah, Belanda yang waktu itu sudah menguasai Kepulauan Banda, Kepulauan Banda terutama ya, karena di sana pusatnya produksi cengkeh misalnya dan pala,
ingin menguasai pulau kecil yang bernama Pulau Run. Nah, ini yang kemarin ditanyakan oleh teman kita mengenai Pulau Run misalnya. Jadi ini ada sebuah buku yang sudah ditulis, jadi kalau mau tahu lebih lanjut bisa baca bukunya, tetapi kurang lebih memang Pulau Run itu menjadi judulnya bahkan dibuat begini, magnet rempah-rempah Nusantara yang ditukar dengan Manhattan. Nah, menariknya ada satu kutipan bertulis begini, New York akan memakai bahasa Belanda hingga hari ini, bukan bahasa Inggris jika peristiwa dalam buku ini tidak terjadi. Nah, kenapa? Ada satu peristiwa penting bahwa pada abad ke-7 abad ke-17 ya, 1677. Jadi hampir akhir abad ke-17, Pulau Run, kalau kita lihat sini ya, Pulau Run itu di sebelah barat sini. Pulaunya nggak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan Kepulauan Banda. Kita lihat sebelah kanan ini lebih besar ya. Ini Kepulauan Banda utama, lalu ada 2 pulau kecil, Pulau Ai dan Pulau Run. Nah, Pulau Ai dan Pulau Run ini adalah pulaunya milik Inggris, dikuasai oleh Inggris. Lalu Kepulauan Banda yang besar ini, Banda besar, itu dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda ingin menguasai juga Pulau Run dan Pulau Ai ini supaya menjadi satu kekuasaan Belanda. Nah, ketika ingin menguasai kedua pulau ini, Belanda mengetahui bahwa di sini sudah ada Inggris. Nah, caranya untuk menguasai adalah menukar koloni mereka di Amerika yang bernama Manhattan sekarang, dulunya bernama New Amsterdam, sekarang kita kenal sebagai Manhattan atau bahasa kerennya New York. Nah, dulunya New York itu adalah koloni Belanda, jajahannya Belanda. Dan setelah Belanda mengetahui adanya Pulau Run, nah Belanda justru memilih menukarkan New York gitu ya, kita sebut sekarang, dengan Pulau Run. Makanya ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan peristiwa penukaran Pulau Run dengan New York itu tidak terjadi, maka mungkin saja Pulau Run itu lebih fasih berbahasa Inggris, sedangkan masyarakat New York, orang New York akan lebih fasih berbahasa Belanda. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi begitu pentingnya Pulau Run karena dia juga penghasil rempah-rempah. Itu dia. Nah, tentunya juga kalau kita setelah berbicara tentang penguasaan Kepulauan Banda, sebenarnya ada satu kisah tentang pembunuhan massal. Nah, jadi ketika kita bicara penguasaan Belanda, kita tahu VOC didirikan 1602 pertama-tama di Ambon. Nah, lalu nanti pindah akhirnya ke Batavia. Jadi memang Ambon itu sudah dari awal menjadi pusat. Kepulauan Maluku itu sudah menjadi pusatnya karena memang di sana pusat rempah-rempah. Makassar, Batavia, atau yang sekarang Jakarta, itu hanya pelabuhan perdagangan, bukan pusat produksi rempah-rempah. Sehingga makanya VOC kenapa didirikan bukan di Batavia, bukan di Makassar, tetapi di Ambon, karena ya Ambon itu ibu kotanya, pusatnya dari produksi rempah-rempah. Makanya Belanda membangun koloninya justru pertama-tama bukan di Jakarta, bukan di Batavia, tetapi di Ambon, di Maluku. Itu alasannya. Nah, setelah penguasaan Belanda sepenuhnya, bahkan ada kisah pembunuhan massal. Jadi satu masyarakat di Kepulauan Banda itu dibunuh semua, dan akhirnya orang Belanda supaya pure menguasai di sana. Nah, lalu mulai didirikan benteng-benteng. Kalau di Banda, itu nanti kita kenal banyak benteng. Misalnya salah satunya benteng New Victoria. Lalu di Ternate Tidore, sebenarnya ada benteng warisan dari Portugis. Salah satu bentengnya saya lupa, itu ada benteng yang terkenal itu ya. Dan sekarang kalau tidak salah masuk di uang berapa ya? Ada. Kalau kita lihat uang 1.000 atau uang 2.000 saya lupa, itu ada gambar bentengnya. Nah, jadi memang pada saat itu ketika Belanda sudah mulai menguasai Maluku,
dan tentunya mulai menguasai pelabuhan yang lain, dia membangun benteng sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pertahanan. Makanya kalau kita lihat daerah-daerah pesisir yang dikuasai Belanda, Makassar, Ambon, Batavia, Semarang saya kurang tahu, dan daerah-daerah lain, pasti selalu ada benteng di sana. Kenapa ada benteng? Itu tadi. Karena benteng ini pusat pemerintahan sekaligus pusat militer pertahanan. Dan menariknya tentu saja kalau kita bicara VOC, VOC ini adalah apa? Sebenarnya VOC itu kan lembaga dagang, perserikatan dagang, perusahaan lah bahasa gampangnya. Tetapi dia bisa bertindak seperti negara. Dia punya tentara, dia punya mata uang, dia punya pemerintahannya sendiri, dia punya ya seperti layaknya negara lah. Jadi memang meskipun negara koloni Belanda itu baru lahir sebenarnya abad ke-19, 1800 sekian, tetapi cikal bakalnya sudah dimulai dari VOC. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwa VOC itu adalah kongsi dagang berlagak negara. Atau sebaiknya negara berkedok kongsi dagang. Negara berkedok perusahaan lah begitu. Jadi negara yang dibuat seperti perusahaan, itulah VOC. Atau perusahaan yang bertindak seperti negara. Makanya kalau saya tadi melihat misalnya ada data yang menunjukkan bahwa VOC itu adalah perusahaan mungkin satu-satunya di dunia yang kekayaannya tidak bisa dikalahkan oleh perusahaan apapun. Kalau kita bandingkan ya kekayaan VOC zaman dulu dengan kekayaan sekarang, nilainya itu tidak bisa dilampaui oleh perusahaan manapun. Bahkan sekelas Apple, sekelas Amazon misalnya yang besar sekali, itu tidak bisa menyaingi. Karena memang betul VOC, perusahaan VOC yang tidak hanya besar di Maluku ya, tentunya dia akan banyak di tempat lain. Misalnya dia buka cabang di Jepang, di Nagasaki, buka cabang di Taiwan, Formosa, buka cabang di mana namanya? India di Kalkuta, buka cabang di Afrika Selatan, di mana? Pretoria, lalu buka cabang di Suriname, buka cabang di Amerika di tadi itu di mana? Manhattan tadi. Jadi memang titik awalnya mereka berkembang itu dari Maluku. Lalu bukalah cabang di mana-mana sampai akhirnya membesar mendunia. Sehingga makanya kalau ditota-tota kekayaannya itu sangat besar. Karena apa? Ya bayangkan saja, rempah-rempah pada waktu itu yang harganya melebihi emas, itu bisa dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Bangsa-bangsa lain misalnya ya tidak bisa seperti Belanda. Misalnya Portugis menguasai mana? Timor misalnya. Dia tidak memproduksi rempah-rempah, dia memproduksi cendana. Lalu Spanyol menguasai Filipina, juga tidak memproduksi rempah-rempah. Inggris menguasai Semenanjung Malaka, India juga tidak menguasai rempah-rempah, tidak memproduksi rempah-rempah. Jadi memang bangsa-bangsa besar itu tanda petik tidak bisa menyamai Belanda. Padahal Belanda itu negara yang kecil, negara yang dulunya negara terjajah. Dia adalah negara jajahan Spanyol misalnya. Tapi bisa mengalahkan negara-negara besar dunia karena itu tadi. Hanya menguasai pusat produksi rempah. Itu. Nah, ya jadi memang kalau kita pikir-pikir ya, kenapa nggak dulu Asia aja menguasai Eropa ya? Itu tadi. Perbedaan peradaban, perbedaan cara kita teknologi misalnya itu menjadi alasannya. Jadi makanya kenapa bangsa Belanda yang kalau kita sekarang lihat bangsa Belanda, negara Belanda misalnya. Negara Belanda itu tidak lebih besar dari Jawa Tengah. Tidak lebih besar dari Jawa Tengah, tetapi bisa menguasai dari Sabang sampai Merauke begitu lama. Nah, kan kita mikir ya, kok bisa? Karena itu tadi perbedaan teknologi, perbedaan ilmu pengetahuan. Meskipun memang
Ya, kita akui peradaban kita sebenarnya tidak kalah berbeda dengan peradaban Barat. Kalau kita bicara maritim, kita bicara perkapalan, kita lebih maju sebenarnya. Tetapi senjata ya kita lemah, kita akui. Mereka bisa menembak dengan meriam, kita harus dengan babu runcing misalnya. Mereka dari jauh sudah bisa menembak, mematikan kita, membunuh kita. Lah kita kalau menggunakan babu runcing kita harus berdekatan. Menggunakan pedang juga harus berdekatan. Nah itu. Jadi memang ya perbedaan teknologi itu yang menjadi besar ya. Nah, ya memang itu perbedaan kita dan saya kira kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut ada beberapa buku yang bisa teman-teman baca dan buku-buku ini ada online ya jadi teman-teman bisa cari sendiri ini terbitan dari pemerintah Kementerian Pendidikan Kebudayaan teman-teman bisa baca ini misalnya ketik saja jauh rempah dinamika masyarakat Nusantara nanti keluar bukunya teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang sana. Nah, mungkin kita akan sebelum kelas ini tutup, saya ingin teman-teman nonton satu video. Semoga ini videonya bisa didengar. Tapi kalau memang tidak bisa, ya teman-teman bisa cari di YouTube ya, YouTube Jauh Rempah. Mungkin bahasa halusnya adalah kayaknya concernnya dirimu belum berani diri ya dari spiritual. Pikir kamu itu adalah itu aja. Saya senang sekali bisa ada kesempatan untuk upgrade diri benar gitu. Jadi terus limit saya selama ini saya tidak boleh teman ini kok saya thank you banget bisa dapat yang seperti itu benar-benar dan yang poin saya itu untuk konsep ya kalau produk kayak itu ujung-ujungnya jualan. Cuma karena dirimu cuma bilang skip jualannya kan, ya sudah, saya tidak lah gitu. Kalau aslinya jualan.
Jadi sumber penghasilan dari YouTube ini salah satu salah satunya jualan produk, salah satunya jual diri. Konsep itu udah benar. YouTuber itu begitulah jual diri. Maksudnya dapat duitnya dari mana ya? Dari diri sendiri. Oh, Oke. Ya, baik. Ya, maaf kalau kurang jelas, nanti teman-teman bisa cari di YouTube sendiri ya. Oke, baik. Mungkin masih ada sisa waktu. Mungkin saya akan jawab beberapa pertanyaan saja. Ya, kalau bicara pengakuan negara penjajah misalnya, kita lihat konteksnya ya. Jadi beberapa negara misalnya ya ada yang mengakui, ada yang kalau kita bicara Belanda misalnya, kita bicara seperti minggu lalu saya sampaikan. Jadi memang terutama dalam konteks tanggal kemerdekaan Belanda ya sebenarnya belum secara resmi mengakui, tetapi sudah mulai menunjukkan itikat baik, kalau boleh saya bilang. Karena memang selama ini kan mereka mengakuinya 27 Desember 49, tetapi ketika mereka mengakui 17 Agustus 45 sebagai tanggal proklamasi, maka dengan kata lain, mereka juga tanda petik mengakui bahwa setelah 17 Agustus sampai tahun 1949 itu, apa yang mereka lakukan di Indonesia itu adalah genosida sebenarnya, pembunuhan massal. Karena itu sudah statusnya penjajahan baru, perang itu. Tetapi mereka menyebutnya sebagai apa? Aksi pengamanan, aksi polisionil. Karena mereka menganggap bahwa Hindia Belanda itu Indonesia masih bagian dari kita. Indonesia baru merdeka 1949. Nah, jadi ya itu tadi memang di satu sisi juga misalnya banyak kalau kita bicara mungkin dalam konteks pemerintah negara belum mengakui. Tetapi misalnya kalau kita bicara sejarawannya orang Belanda, justru mereka banyak mengungkap fakta-fakta ini. Fakta pembunuhan massal, fakta perang, fakta ini justru malah diungkapkan oleh sejarawan orang-orang yang belajar sejarah, orang-orang dari Belanda itu sendiri. Jadi ya kalau boleh dibilang sebenarnya mereka sudah cukup maju dalam hal pemikiran, tetapi dalam hal kebijakan pemerintah ini juga ya terkadang mikir-mikir lah begitu. Jadi di satu sisi ya pengakuan, mungkin kalau kita bicara pengakuan dari sejarawan misalnya, pengakuan dari akademisi sudah ada, tetapi pengakuan dari pemerintah belum tentu. Karena ya itu lebih panjang lagi urusannya mungkin ya. Iya, jadi ya itu tadi ya perbedaannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Asia Tenggara terutama ya Asia Tenggara,
Beda kalau Asia Timur lagi Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara memang dari awalnya sudah terbuka. Kenapa terbuka? Kita bicara geografi saja. Kalau kita lihat peta ya, kita lihat peta. Daerah Asia Tenggara itu kan sebenarnya daerah perantara. Dia daerah jembatan antara Asia dengan Australia misalnya, dengan timur dan barat. Jadi kalau orang Eropa mau ke daerah timur, mau nggak mau harus lewatin Asia Tenggara. Atau ya kalau jalur sutra itu jalur darat itu misalnya dianggap terlalu lama, orang kan lebih cepat lewat jalur laut. Nah, makanya kalau boleh dibilang kenapa Asia Tenggara itu tidak bisa tertutup karena memang dari awal daerah mereka ini daerah terbuka. Berbeda dengan Jepang yang Jepang itu kan daerah agak dalam ya, agak utara. Jadi secara geografis mereka memang agak terpinggirkan, itu mengapa nantinya mereka kenapa bisa tertutup karena daerah mereka sendiri itu daerah terpinggir. Daerah Jepang itu bukan daerah jembatan, bukan daerah yang ramai, bukan daerah yang jadi jalur singgah gitu loh. Kalau kita bicara India, Malaka, itu kan daerah-daerah singgah. Daerah-daerah yang sudah dari dulu menjadi pelabuhan ramai, sehingga nggak bisa tertutup. Ya, makanya betul kenapa Tiongkok, Jepang itu kalau boleh dibilang justru malah bisa, ya sekalipun pernah dijajah begitu, tapi malah bisa menyaingi, karena itu tadi daerah mereka bukan daerah yang lebih ramai. Mereka itu jadi daerah akhir, bukan daerah antara, bukan jadi jalurnya. Mereka jadi tujuannya. Jadi kan ya ibaratnya kayak jalan lah ya. Kalau misalkan kita mau dari A ke B, ada jalan. Jalan ini kan nggak bisa ditutup. Kalau daerah B-nya ditutup, apakah jalan B-nya bermasalah? Enggak. Tapi kalau jalannya ditutup, dua-duanya bermasalah. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa ya, terutama Jepang ya, yang kita tahu misalnya zaman Tokugawa itu misalnya sebelum Meiji itu daerah sangat tertutup, bahkan hanya Belanda yang boleh ada. Makanya kita kenal ada cabangnya VOC, kantor VOC itu di Nagasaki. Hanya satu-satunya bangsa Belanda itu bangsa Barat yang diizinkan berada di Jepang. Ya, kalau kita sebut ya, begini, kalau kita sebut menjajah ya, konsep menjajah itu sendiri kan sebenarnya ada dua. Kalau kita bicara penjajahan dalam konteks Asia misalnya, itu sebenarnya bukan penjajahan yang sifatnya sifatnya benar-benar mendominasi, benar-benar hegemonik seperti bangsa Barat. Enggak. Sebenarnya sama seperti kalau kita bicara Majapahit. Majapahit menguasai Bali, menguasai Sulawesi, menguasai Kalimantan. Itu kita bisa sebut penjajahan sebenarnya. Tetapi konteksnya mereka bukan penjajahan dalam arti penguasaan mutlak. Kalau kita lihat misalnya bahkan ya negara Kekaisaran Tiongkok menguasai misalnya Indochina, lalu menguasai daerah Asia Tengah yang kita dekat dengan Asia Tengah, itu kan lebih banyak bicara tentang semata-mata ekonomi. Tetapi dalam hal politik, dalam hal budaya, mereka cenderung independen lah. Tidak begitu menguasai. Jadi prinsipnya selama mereka menyerahkan upeti, selama mereka menyerahkan pajak begitu ya, menyerahkan hasil ekonomi kepada tuannya, misalnya Tiongkok, mereka nggak ada masalah. Tetapi berbeda dengan bangsa Barat, sudah menguasai ekonominya, juga menguasai politik, juga menguasai budayanya. Itu perbedaan konsepnya. Jadi perbedaan konsep penjajahannya itu ya. Oke, karena sudah jam 8, jadi saya kira saya akhiri kelasnya malam ini. Dan mungkin satu pengumuman, saya berharap
minggu depan saya bisa mengajar karena toh juga sudah akhir tahun, tetapi andai kata ya saya berusaha ya mengatur jadwal, mungkin nanti saya akan bicarakan lebih lanjut dengan Pak Ketua kelas, tapi, andai kata kalau tidak, nanti saya sebenarnya ingin, memberikan satu buku lah sebagai, ya penutup akhir tahun ini. Tapi nanti saya sampaikan lebih lanjut aja melalui Pak Ketua kelas ya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya malam ini. Terima Baik, terima kasih. kasih Pak Joshua untuk kebersamaan malam ini. Sahabat kelas, sampai di sini kelas kita malam ini. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Ya, Selamat malam semua, terima selamat kasih. malam. Terima kasih.